Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu yaitu yang tertulis dalam kitab Yesaya 29 ayat 16. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu, apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku. Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang membuat kita jengkel melihat orang yang bebal? Ya, apapun kebenaran yang disampaikan kepadanya, dia akan mematahkannya dan kembali mentah. Jadi apapun nasihat yang disampaikan dan kebaikan yang disampaikan, dia anggap itu adalah kebodohan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku, orang yang selalu berusaha sabar menghadapi orang yang saat seperti ini harus memang membutuhkan kesabaran yang ekstra, karena orang yang menghadapi seperti ini yang paling menjengkelkannya adalah yang selalu merasa pintar dan selalu merasa benar. Ini sangat sulit sekali untuk disadarkan. Oleh karena itu pengalaman ini juga dialami oleh Nabi Yesaya, Bapak Ibu Saudara-saudariku, bahwa bangsa Israel itu sangat menjengkelkan sekali dan mengarah kepada bebal. Mereka itu memutarbalikkan. Jadi situasi mereka anggap itu sebagai sesuatu hal yang membuat mereka sangat hebat, tetapi mereka sesungguhnya bodoh. Maka dalam hal ini secara ironis Nabi mengejek kebodohan mereka yang berani memberontak terhadap Tuhan, ya. Jadi orang yang sulit diingatkan, orang yang sulit dinasehati, yang mengarah kepada bebal itu selalu dalam cirinya itu adalah memberontak kepada Tuhan. Ini yang dialami dan dilakukan oleh bangsa itu sendiri. Mereka memberontak kepada Tuhan. Jadi manusia, oleh karena itu mereka diingatkan kembali bahwa manusia itu diibaratkan sebagai tanah liat yang pada dirinya tidak ada harganya. Jadi dikembalikan kepada mereka, manusia itu seperti tanah liat yang tidak ada harganya, kotor tanpa bentuk dan lemah. Dalam hal ini Ayub juga menyampaikannya dalam Ayub 10 ayat 9, Ayub 33 ayat 6. Maka Tuhan Allah digambarkan seperti seorang tukang penjunan yang pandai dan dapat memberi bentuk-bentuk yang manis dan fungsi yang berharga, menjadikannya alat-alat yang berfaedah untuk segala kebutuhan manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku, tanah liat itu akan sangat berguna sekali dan dia akan memiliki bentuk yang indah dan baik dan memiliki bentuk yang berfaedah, memiliki fungsi. Itu hanya dimungkinkan oleh karena bentukan daripada si tukang periuk atau yang disebut dengan penjunan itu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudariku, alat-alat yang manis yang dihasilkan dari tanah liat itu menjadikannya alat-alat yang berfaedah dan mendukung kebutuhan manusia. Pertanyaannya sekarang dan perenungannya adalah bagaimanakah tanah itu dapat menyombongkan diri terhadap si tukang periuk atau tukang penjunan itu? Ini sangat mustahil sekali Bapak Ibu. Jadi bagaimana mungkin si tanah liat yang tidak memiliki arti, tidak memiliki nilai itu, yang jikalau bukan dari tangan si tukang periuk itu menyombongkan diri kepada si tukang periuk. Ini sangat bodoh sekali Bapak Ibu Saudara-saudariku. Maka dalam hal ini kita dapat melihat nanti dalam Yesaya 45 ayat 9, juga Yeremia 18 ayat 6, Roma 9 ayat 21. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudariku sangat jelas bahwa tanah itu tidak bisa menyangkal si tukang atau menghinanya. Jadi harus ada sadar diri di dalam diri si tanah liat itu. Dalam hal ini tanah liat itu adalah diumpamakan sebagai manusia dan tukang periuk itu adalah Allah sendiri. Maka dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudariku,
Tidak ada alasan bagi manusia untuk menyombongkan dirinya di hadapan Tuhan, atau menganggap dirinya lebih hebat daripada Tuhan, atau menganggap dirinya dapat mengatur kehendak Tuhan, atau dia dapat mengendalikan Tuhan. Oh tidak, Bapak Ibu Saudara-saudariku. Maka kita yang adalah tanah liat, yang adalah bentukan daripada Allah, yang siap dibentuk oleh Allah ini, harus berkata, Tuhan bentuklah aku sesuai rencanamu, bukan sesuai rencanaku. Maka dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita berarti, kita berharga, kita punya titel, kita punya jabatan, kita punya rumah, kita punya keluarga, kita punya yang kita miliki saat ini, kita punya nama, kita punya pangkat. Bapak Ibu Saudara-saudariku, itu hanya bentukan daripada Allah yang dalam hal ini Tuhan itu sendiri. Dia yang membentuk kita seperti itu, dia yang memberkati kita, dia yang membuat kita begitu indah. Maka tidak ada alasan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudariku untuk menyombongkan diri terhadap sesama dan juga terhadap Allah. Maka Bapak Ibu Saudara-saudariku, jikalau kita menyadari kita adalah bentukan tangan Allah, hidup kita adalah pemberian Allah, maka jangan pernah hari-hari kita menjauh daripada Allah Bapak Ibu. Dalam hal ini kita sangat sulit sekali berdoa, kita mengatakan tidak ada waktuku untuk berdoa, kita mengatakan tidak ada waktuku untuk beribadah, atau mengatakan tidak ada artinya ibadah itu sombong sekali Bapak Ibu. Lalu ada dengan segala kemewahan yang telah dimiliki, dia berkata bahwa tidak ada gunanya pergi ke gereja, tidak ada gunanya menyembah Allah, toh aku sudah mapan, toh aku sudah memiliki segala halnya. Juga sebaliknya Bapak Ibu, ketika seseorang sangat terpuruk sekali dalam kehidupannya, baik secara perekonomian dan kesehatannya, lalu dia menanti-nantikan jawaban daripada Tuhan, lalu belum dia temukan, lalu dengan sombongnya berkata, oh tidak ada apa-apa di gereja itu, tidak terjadi mujizat. Maka Bapak Ibu Saudara-saudariku, saat ini firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, kita harus sadar diri, kita harus mengetahui kita ini bukan siapa-siapa tanpa Allah. Maka tetap rendah hati, jikalau Tuhan percayakan kepada kita berkat melimpah, jadilah berkat bagi sesama. Dan jikalau Tuhan saat ini menguji kita dengan segala kelemahan dan kekurangan kita, bersabar dan tetap taat kepada Dia, maka segala hal dalam hidup ini akan dapat diseimbangkan oleh Allah terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudariku, mari kita katakan, Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi dalam hidupmu, dalam hidupku. Jauhkanlah kesombongan daripada diriku, si tanah liat yang tidak berarti ini tanpa dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita berarti dan berharga. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman Tuhan yang mengingatkan kami, mengajarkan kami untuk tetap hidup rendah hati, dan kami dapat lakukan Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Jauhkan daripada kami Tuhan kesombongan diri, baik dalam keadaan kami saat ini diberkati atau bahkan saat ini mengalami kekurangan. Tuhan kiranya menjadi tempat pernaungan kami, dan biar hati kami tetap teduh bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat seluruh bangsa dan negara kami ini, biar Tuhan berkati pemimpin negara kami, dan juga biarlah damai sejahtera. Dan kami terus berdoa dalam pesta demokrasi 14 Februari, Tuhan kiranya memberkati, biarlah damai sejahtera yang terjadi dan pilihan Tuhan yang terjadi. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan saat ini mungkin dalam keadaan pergumulan. Tuhan kiranya memberikan penghiburan, memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, yang mencari pekerjaan Tuhan berikan, dan yang mencari jodoh dan yang bahkan merindukan berkat keturunan, Tuhan kiranya memberikannya. Kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.